anak kelas 2, bagaimana keadaanmu hari ini? Oke, Ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pertemuan kita ini ya. Nah, kita akan belajar tentang apa? Kalimat ungkapan lagi. Nah, Ibu akan review sedikit, lalu nanti akan Ibu lanjutkan lagi. Oke? Siapkan ya buku catatannya, boleh dicatat. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada guru masing-masing. Oke? Nah, di sini ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, ada tentang kalimat ungkapan ya. Ada beberapa kalimat, tapi kita fokusnya ke kalimat ungkapan. Nah, di sini apa contohnya yang pertama kemarin tuh? Iya, betul sekali. Adalah kalimat ungkapan permintaan maaf. Nah, lalu apa itu kalimat permintaan maaf? Betul, kalimat ungkapan permintaan maaf adalah kalimat yang disampaikan seseorang untuk meminta maaf atau ampun. Oke? Nah, atas suatu kesalahan yang telah ia lakukan. Nah, contohnya seperti gambar ini ya, yang kemarin kita pelajari. Nah, kemarin itu tentang siapa? Iya, tentang Benny. Benny yang meminta maaf kepada ibunya. Nah, kenapa ya Benny minta maaf? Ya, karena Benny tidak sengaja memecahkan jam dinding di rumah. Nah, jadi rusak kan? Nah, di situ dia minta maaf sama mamanya. Nah, oke. Nah, di situ ada katanya. Kata permintaan maafnya seperti apa ungkapannya? Ya, yang di awal itu ya, maafkan Benny ya, Bu. Nah, di situ ya, kita bisa lihat langsung. Lalu contoh yang kedua itu seperti apa ya? Ya, contoh kedua itu adalah Benny ya, Benny sama ayah ya. Nah, di situ Benny minta maaf ya. Sudah terlihat jelas sekali. Contohnya, ayah, sebut nama dulu, terus sebut nama sendiri. Benny meminta maaf. Nah, di situ ada ungkapan permintaan maaf dari Benny kepada ayahnya ya. Nah, terus ayahnya juga bingung, kenapa kok minta maaf? Nah, di situ ya kita bisa lihat ya. Oke, karena kita sudah belajar ini ya tentang ungkapan permintaan maaf, kita akan belajar tentang ungkapan yang lain ya. Iya, yaitu ungkapan permintaan tolong. Nah, ada yang tahu apa itu ungkapan permintaan tolong? Oke, nah ya betul sekali. Ungkapan permintaan tolong adalah ungkapan yang meminta bantuan. Nah, boleh dicatat. Minta bantuan orang lain dengan bahasa yang santun. Oke. Nah, kalau kita mau minta tolong sama orang lain, kita gunakan bahasa yang santun ya, anak-anak. Nah, jangan berarti seperti ini. Adik, tolong ambilkan itu. No, yang pelan, yang santun. Adik, kakak minta tolong ya. Ambilkan buku di sana. Terima kasih. Nah, jangan lupa selalu bilang terima kasih ya anak-anak. Oke. Tulisan. Nah, sekarang Ibu akan perlihatkan contoh yang berupa tulisannya. Nah, di sini Ibu kasih 4 contoh ya. 4 contoh ya anak-anak. Yang pertama, tolong maafkan kesalahan saya. Nah, di situ menunjukkan bahwa permintaan tolong maafkan kesalahan saya. Nah, di situ ada kata tolong dan juga maafkan ya. Nah, jadi di situ ada ungkapan, suatu ungkapan. Ungkapan tolong dan juga minta maaf ya. Nah, lalu yang kedua, tolong antar saya ke toko buku. Contoh yang kedua ya. Nah, di sini misalnya Ibu Hana itu mau ke toko buku, lalu tidak ada yang temani. Lalu Ibu Hana minta
adik Ibu Hana buat tolong antarkan kakak misalnya. Kakak ke toko buku ya. Nah, seperti itu contohnya. Lalu contoh yang ketiga itu adalah tolong rapikan semua alat tulis di meja. Nah, ini ya. Biasa kita juga lakukan ya. Nah, kalau kita mau tidak sempat buat rapikan alat tulis yang ada di meja belajar kita, nah kita jangan lupa buat ucapkan tolong kalau kita mau minta tolong ke orang lain. Nah, lalu yang keempat, contohnya adalah tolong cuci semua piring dan gelas ini. Nah, mungkin kalau misalnya kita dapat ini permintaan dari mama atau papa atau oma atau kakak, nah misalnya minta tolong sama kita, tolong cuci semua piring dan gelas ini. Nah, disitulah kita bisa lihat salah satu praktik dari permintaan tolong ini ya, ungkapan tolong. Oke, nah apakah semuanya sudah tahu? Tahu ya. Nah, ini Ibu kasih contoh nih, contoh yang konkret ini ya, yang berupa percakapan. Nah, di sini Ibu punya contoh yang pertama ini. Ada tokohnya siapa saja? Ada Benny dan juga ada Dev. Nah, di sini Benny minta apa ini sama Dev? Iya, Benny minta maaf ya. Nah, ini misalkan ini ya. Ibu jadi Benny, yang pertama Ibu jadi Benny. Maaf mengganggu, namaku Benny. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Nah, lalu ya permintaan tolongnya adalah minta fotokan ya. Nah, fotokan dengan latar belakang ini ya. Belakangnya itu kelihatan Candi Borobudurnya. Lalu si Dev pun menjawab, "Oh, ya, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya?" Nah, di sini Dev pun tidak langsung terima ya. Tapi Dev menawarkan penawaran yang lain. Nah, tapi tetap diterima dengan penawarannya itu ya kalau misalnya si Benny itu setuju. Nah, kita bisa lihat ya, ini contoh percakapan. Kalau kita bercakapan dengan orang asing lalu kita mau minta foto. Nah, disitulah kita pakai ini ya, ungkapan permintaan tolong. Yang terakhir nih. Oke, betul yang terakhir. Nah, yang terakhir ini adalah Benny ya. Nah, di sini ada cerita Benny. Ibu bacakan ya anak-anak ya. Benny terpisah dari pamannya. Benny menemui panitia. Benny meminta tolong kepada panitia. Panitia bakti sosial untuk mengumumkannya. Benny menunggu paman di tenda panitia. Nah, di sini apa yang terjadi? Ya, di sini Benny itu terpisah ya dari pamannya ya, anak-anak ya. Nah, terus Benny tidak hanya diam, tapi Benny minta tolong ini ke panitia yang ada di bakti sosial itu ya. Nah, Benny minta tolong ke panitia untuk umumkan. Biasanya kan kalau ada yang bawa-bawa mic atau MC-nya gitu ya. Nah, di situ diumumkan. Nah, di situ akhirnya Benny menunggu pamannya di tenda panitia supaya pamannya bisa menemukan Benny dengan mudah. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari ungkapan permintaan tolong ya anak-anak. Kalau misalkan anak-anak ini tersesat di suatu acara, nah kalian juga bisa menggunakan permintaan tolong ini ya, ungkapan ya. Tapi ingat harus ke panitianya kalau misalnya acaranya itu acara besar. Jangan ke sembarang orang karena takutnya malah jadi dibohongi atau mungkin bisa jadi orang jahat ya. Jadi kita harus lihat dulu. Nah, oke, pembelajaran kita sudah banyak sekali ya hari ini ya. Ibu harap semuanya bisa paham dan mengerti ya. Nah,
Anak-anak boleh bertanya kepada guru masing-masing kalau masih ada yang kurang paham ya. Nah, kurang tahu ini ya. Oke, sekarang kita pembelajarannya sudah selesai dan jangan lupa bertemu dengan Ibu Guru di Zoom. Oke? Semangat. Bye bye. See you and God bless you.